Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziwadul Fuadi, nomor urut 28, akan membacakan Faslun Aqallul Haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun utawi iki iku fasal suci. Aqallul Haidi utawi paling sithik haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi lumrahe haid iku situn 6 au sabun utawa pitu. Wa aksaruhu utawi paling akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane bilaya liha kelawan pira-pira wengine khamsata asyar. Aqallut tuhri utawi paling sithike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi lumrahe tuhur iku arba'atun papat wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Au salah satun utawa telu wa isruna lan 20 apane yauman dinane. Wala hadalan ora ana wates iku maujud li aksarihi keduwe paling akeh tuhur. Aqallun nifasi utawi paling sithik nifas iku manjatun sedilo. Wa ghalibuhu utawi paling lumrahe nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa aksaruhu utawi paling akeh nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Faslun merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang khabar. Lafaz faslun merupakan khabar dari mubtada yang dikira-kirakan berupa lafaz hada, yang bisa dikira-kirakan berupa lafaz hada faslun. Hada utawi iki iku faslun fasal. Lafaz faslun dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Tanda rafanya menggunakan dhammah karena berupa isim mufrad. Aqallul haidi. Aqallul haidi merupakan susunan idhofah. Aqallu merupakan mudhof sedangkan lafaz al-haidi merupakan mudhofun ilaih. Aqallu di sini merupakan kalimat isim. Di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Karena amil maknawi ibtida. Sedangkan lafaz aqallu di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Al-haidi. Lafaz al-haidi merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati menjadi mudhof ilaih. Lafaz al-haidi dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad. Lafaz yaumun. Lafaz yaumun di sini merupakan kalimat isim dibaca rafa tergolong marfu'atul asma yang khabar. Lafaz yaumun di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Walailatun. Wawunya merupakan huruf ataf, yang mana huruf ataf membutuhkan matuf dan matuf alaih. Matufnya berupa lafaz lailatun, sedangkan matuf alaihnya berupa lafaz yaumun. Lailatun di sini merupakan kalimat isim dibaca rafa, tanda rafanya dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang tawabi yang ataf. Atafnya di sini ataf nasab, ataf yang menggunakan perantara huruf ataf. Huruf atafnya berupa lafaz waw. Karena tergolong ataf maka mengikuti hukum i'rab matuf alaihnya yang berupa lafaz yaumun. Lafaz lailatun dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Wa ghalibuhu. Wawunya di sini merupakan huruf istinafiyah. Ghalibuhu di sini merupakan susunan idhofah. Ghalibu merupakan mudhof sedangkan dhamirhu merupakan mudhofun ilaih. Ghalibu di sini kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Karena ambil maknawi ibtida. Lafaz ghalibu di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Dhamirhu di sini merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati. Dhamirhu di sini dibaca jar, tanda jarnya merupakan mahalli karena isim mabni yang isim dhamir. Situn merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Lafaz situn merupakan khabar dari mubtada lafaz ghalibuhu. Situn merupakan kalimat isim yang dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Au sabun. Au-nya di sini merupakan huruf ataf. Huruf ataf membutuhkan matuf dan matuf alaih. Matufnya berupa lafaz sabun, sedangkan matuf alaihnya itu berupa lafaz situn. Sabun di sini merupakan kalimat isim dibaca rafa, tanda dibaca rafa tergolong marfu'atul asma yang tawabi ataf. Atafnya di sini ataf nasab yang menggunakan perantara huruf ataf berupa lafaz au. Sabun di sini dibaca rafa karena mengikuti maktuf alaihnya berupa lafaz situn. Sabun di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad.
Wa aksaruhu, wawnya di sini merupakan huruf istinafiyah. Aksaruhu merupakan susunan idhofah, aksaru merupakan mudhof, sedangkan dhamiru merupakan mudhof ilaihnya. Aksaru di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada karena amil maknawi tidak. Lafaz aksaru dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah karena isim mufrad. Dhamirhu di sini merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati. Dhamirhu di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan mahalli karena tergolong al-asma al-mabniyah atau isim-isim mabni yang tergolong isim dhamir. Khamsata asyara di sini merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Khamsata asyara merupakan khabarnya lafaz aksaruhu. Khamsata asyara dibaca rafa, tanda rafanya mahalli karena mabni. Khamsata asyara di sini merupakan adat murakkab yang terdiri dari sodrul murakkab yang berupa lafaz khamsata dan azul murakkab yang berupa lafaz asyara. Dalam isim adat murakkab berlaku hukum mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah. Jadi lafaz khamsata asyara di sini baik dalam waktu rafa nasab jarnya dibaca khamsata asyara, tidak dibaca khamsatu atau khamsati dan lain-lain. Lafaz yauman di sini merupakan kalimat isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma yang tamyiz. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Lafaz bilayaliha, baknya pada lafaz bilayaliha merupakan bak huruf jar yang mana berfungsi menjarkan kalimat isim yang dimasukinya. Lafaz bilayaliha baknya memiliki arti ma'a yang kalau dalam bahasa Jawa artinya ing dalam semertani. Layaliha merupakan susunan idhofah yang terdiri dari mudhof layali dan mudhof ilaih. Layali di sini merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil harfil jarri. Dibaca jar karena kemasukan huruf jar berupa lafaz ba. Lafaz layali dibaca jar dengan kasrah karena tergolong isim jamak taksir. Dhamir ha di sini merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati. Tanda jarnya menggunakan mahalli karena berupa isim mabni. Aqallut tubri merupakan susunan idhofah yang terdiri dari mudhof aqallu dan mudhof ilaih at-tubri. Aqallu merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada disebabkan amil maknawi ibtida. Lafaz aqallu di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa isim mufrad. At-tuhri di sini kalimat isim dibaca jar karena tergolong majrurun bil idhofati. Tanda jarnya menggunakan kasrah karena berupa isim mufrad. Lafaz bainal haidataini merupakan idhofah yang terdiri dari mudhof baina dan mudhof ilaih al haidataini. Lafaz baina merupakan isim yang dibaca nasab yang tergolong mansubatul asma yang maf'ul fi atau dhorof. Dhorofnya di sini menunjukkan dhorof makan. Lafaz baina di sini dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Al-haidataini merupakan kalimat isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati. Al-haidataini merupakan kalimat isim yang dibaca jar, tanda jar yang menggunakan ya karena berupa isim tasniyah. Khamsata asyara. Lafaz khamsata asyara merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang berupa khabar. Lafaz khamsata asyara merupakan khabar dari lafaz aqallut tuhri. Khamsata asyara tanda rafanya menggunakan mahalli karena mabni. Lafaz khamsata asyara merupakan isim adat yang murakkab yang terdiri dari sodrul murakkab khamsata dan azul murakkab asyara. Khamsata asyara di sini berlaku hukum mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah yang mana lafaz khamsata asyara selalu dibaca khamsata asyara, tidak dibaca khamsati asyara. Lafaz yauman merupakan kalimat isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma yang tamyiz. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Ghalibuhu wawnya merupakan huruf istinafiyah, sedangkan lafaz ghalibuhu merupakan idhofah yang terdiri dari mudhof ghalibu dan mudhof ilaih. Ghalibu merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Dibaca rafa tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa isim mufrad. Merupakan kalimat isim dibaca rafa karena dibaca jar karena tergolong majruratul asma yang majrurun bil idhofati. Dibaca jar, tanda jarnya menggunakan mahalli karena berupa isim mabni. Arbaatun merupakan kalimat isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Arbaatun merupakan khabar dari lafaz ghalibuhu. Arbaatun di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa
isim mufrad. Wa isruna, lafaz wa isruna merupakan wawunya merupakan huruf ataf yang mana bentukan maktuf berupa lafaz isruna dan maktuf alaih yang berupa lafaz arbaatun. Lafaz isruna merupakan kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang tawabi yang ataf. Atafnya di sini tergolong ataf nasab, ataf yang menggunakan perantara huruf ataf. Huruf atafnya berupa lafaz wawu. Dan maktuf alaihnya berupa lafaz arbaatun. Lafaz isruna di sini dibaca rafa karena mengikuti lafaz arbaatun. Lafaz isruna dibaca rafa tanda rafanya menggunakan wawu karena berupa al-mulhaq bidamir mudzakkar salim. Diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Diserupakan dari segi i'rabnya yakni diakhiri dengan wawu nun dan tanda rafa nasab tanda rafanya menggunakan wawu nun sedangkan nasab dan yang menggunakan ya. Lafaz yauman merupakan kalimah isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma. Mansubatul asma yang tamyiz. Di sini dibaca nasab tanda nasabnya menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Au salah satun. Au-nya di sini merupakan huruf ataf yang mana membutuhkan maktuf dan maktuf alaih. Maktufnya berupa lafaz salah satun sedangkan maktuf alaihnya berupa lafaz arbaatun. Lafaz salah satun di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang tawabi yang ataf. Atafnya di sini merupakan ataf nasab yang mana menggunakan perantara huruf ataf berupa lafaz au. Maktuf alaihnya berupa lafaz arbaatun. Lafaz salah satun dibaca rafa karena mengikuti maktuf alaih lafaz arbaatun. Lafaz salah satu dibaca rafa tanda rafanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Wa isruna, lafaz wa isruna wawunya di sini merupakan huruf ataf. Yang mana huruf ataf membutuhkan maktuf dan maktuf alaih. Maktufnya berupa lafaz isruna sedangkan maktuf alaihnya berupa lafaz salah satu. Isruna merupakan kalimah isim di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang tawabi yang ataf. Atafnya di sini tergolong ataf nasab ataf yang menggunakan perantara huruf ataf yang berupa lafaz wawu. Lafaz isruna di sini dibaca rafa karena mengikuti maktuf alaih yang dibaca rafa yang lafaz salah satu. Lafaz isruna dibaca rafa tanda rafanya menggunakan wawu karena berupa isim yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim atau al-mulhaq bijamil mudzakkar salim. Lafaz yauman merupakan kalimah isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma. Mansubatul asma yang tamyiz. Dibaca nasab tanda nasab yang menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Wala hadda, wawunya di sini merupakan huruf istinafiyah, lanya merupakan la'alati bil jinsi. Sedangkan hadda merupakan kalimah isim. Di sini dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma yang isim la'alatin lah bil jinsi. Dibaca nasab karena kemasukan la'alatin lah bil jinsi. La'alatin lah bil jinsi di sini berpangana sebagaimana inna wa dua yakni tansibul ismu atau khobar, menasabkan isim dan merafakan khobar. Khobarnya berupa lafaz maujudun yang dikira-kirakan. Hatta di sini dibaca nasab tandanya saja menggunakan fathah karena berupa isim mufrad. Li aksarihi. Li-nya di sini merupakan huruf jar yang menjadikan kalimat isim yang dimasukinya. Aksarihi merupakan susunan mudhaf dan merupakan idhofah. Yang mana mudhafnya berupa lafaz aksari sedangkan mudhaf ilaihnya berupa lafaz hi. Aksari di sini kalimah isim dibaca rafa. Aksari di sini merupakan kalimah isim dibaca jar karena tergolong majrurun bil harfil jarri yang kemasukan huruf jar berupa lafaz li. Dibaca jar karena tergolong majrurun bil harfil jarri tanda jarnya menggunakan kasrah karena berupa isim mufrad. Hi-nya di sini merupakan kalimah isim dibaca nasab karena majrurun bil idhofati yang menjadi mudhaf ilaih dari lafaz aksari. Lafaz hi di sini dibaca jar tanda jarnya mahali karena isim mabni. Aqallu nifasi merupakan idhofah yang mana mudhafnya berupa lafaz aqallu sedangkan mudhaf ilaihnya berupa lafaz an-nifasi. Aqallu di sini merupakan kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Aksari di sini merupakan kalimah isim dibaca jar karena tergolong majrurun bil harfil jarri yang kemasukan huruf jar berupa lafaz li. Dibaca jar karena tergolong majrurun bil harfil jarri tanda jarnya menggunakan kasrah karena berupa isim mufrad. Hi-nya di sini merupakan kalimah isim dibaca nasab karena majrurun bil idhofati yang menjadi mudhaf ilaih dari lafaz aksari. Lafaz hi di sini dibaca jar tanda jarnya mahali karena isim mabni. Aqallu nifasi merupakan idhofah yang mana mudhafnya berupa lafaz aqallu sedangkan mudhaf ilaihnya berupa lafaz an-nifasi. Aqallu di sini merupakan kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Karena apakah mubtada? Karena adanya amil manawi tidak. Lafaz aqallu di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa isim mufrad. An-nifasi di sini merupakan kalimah isim dibaca jar karena tergolong majruratul asma. Majruratul asma yang majrurun bil idhofati. Lafaz an-nifasi di sini dibaca jar tanda jarnya menggunakan kasrah karena berupa isim mufrad. Majjatun di sini merupakan kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Di sini majjatun merupakan khabar dari lafaz aqallun nifasi. Majjatun di sini dibaca rafa tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa isim mufrad. Wa ghalibuhu wawunya merupakan wawu istinafiyah. Ghalibuhu merupakan susunan idhofah. Mudhafnya berupa lafaz ghalibu sedangkan mudhaf ilaihnya berupa dhamir hu. Ghalibu merupakan kalimah isim. Kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang mubtada.
karena ambil maknawi tidak. Ghalibu di sini merupakan dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Lafaz ghalibu di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Hu di sini merupakan kalimah isim dibaca jar karena majrurun bil idhofati. Dijarkan dengan adanya idhofah yang menjadi mudhof ilaih. Hunya di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan mahali karena tergolong al-asma al-mabniyah. Arbauna di sini merupakan kalimah isim dibaca rafa, tanda dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Lafaz arbauna dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan wawu karena berupa al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Yang mana kalau jamak mudzakkar salim dibaca rafa menggunakan wawu, maka yang disamakan juga harus disamakan menggunakan wawu. Lafaz yauman di sini merupakan kalimah isim. Kalimah isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma yang tamyiz. Lafaz yauman di sini dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena merupakan isim mufrad. Wa aksaruhu, wawunya di sini merupakan wawu istinafiyah. Aksaruhu merupakan susunan idhofah. Aksaru mudhof, sedangkan hunya merupakan mudhof ilaih. Aksaru di sini dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang mubtada. Lafaz aksaru dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena berupa isim mufrad. Hunya di sini merupakan kalimah isim dibaca jar karena tergolong majrurun bil idhofati. Hunya di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan mahali karena berupa isim mabni. Situna di sini merupakan kalimah isim dibaca rafa karena tergolong marfu'atul asma yang khabar. Di sini situna merupakan khabar dari mubtada aksaruhu. Situna di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan wawu karena diserupakan dengan jamak mudzakkar salim atau al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Lafaz yauman di sini merupakan kalimah isim dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma yang tamyiz. Dibaca nasab, tanda nasab yang menggunakan fathah karena isim mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kasar. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, sedangkan lumrahnya haid itu terjadi selama 7 atau 6 hari. Untuk paling banyaknya haid atau maksimal waktu terjadinya haid itu selama 15 hari. Untuk waktu suci yang menyela-nyelai antara 2 haid itu paling sedikitnya selama 15 hari, untuk umumnya selama 24 atau 23 hari. Sedangkan untuk paling banyaknya itu tidak ada batasan. Paling sedikitnya nifas itu 1 kali pengeluaran atau 1 kali keluar. Sedangkan untuk lumrahnya itu selama 40 hari dan untuk paling banyaknya itu selama 60 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif pada bab ini menerangkan 3 hal berikut. Yang mana ketiga hal di sini diterangkan menurut paling sedikit, minimal atau paling sedikit, umum dan maksimalnya. Nah, ketiga hal di sini apa saja? Ya ini haid, tuhur dan nifas. Yang pertama haid. Pada haid merupakan darah yang keluar dari seorang perempuan dalam keadaan sehat. Nah, pengeluaran darah di sini minimalnya terjadi pada bocah perempuan yang berumur 9 tahun dan baru ke atas itu biasanya seorang perempuan mengalami haid. Nah, asal mula darah haid. Darah haid ini asalnya berasal dari yang pertama ada 2 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwasannya haid di sini berasal dari ibu Hawa. Nah, jadi pada waktu turun dari surga ke bumi, Nabi Ibu Hawa itu mengalami haid. Terus pendapat yang kedua di sini berasal dari Bani Israel. Nah, ulama-ulama mencoba untuk menyatukan kedua pendapat ini. Nah, jadi menurut ulama bahwasanya menggabungkan pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Awalnya itu berasal dari Nabi Ibu Hawa, terus baru tampak pada Bani Israel. Nah, terus haid di sini paling sedikitnya itu selama 1 hari 1 malam. Nah, kalau di sini itu kira-kiranya 1 hari 1 malam. Pengeluarannya di sini secara terus-menerus. Apabila terputus-putus, maka putus-putusnya di sini nanti disambung, terus dijumlah atau ditotal menjadi 24 jam. Meskipun itu pada waktu 15 hari. Terus yang kedua itu paling umumnya atau lumrahnya. Nah, lumrahnya seorang perempuan mengalami haid selama 6 atau 7 hari. Untuk masa maksimalnya seorang perempuan mengalami haid itu selama 15 hari. Yang kedua, poin yang kedua, di sini suci. Suci di sini biasanya menyela-nyelai antara kedua haid. Misalkan seorang mengalami haid, kemudian suci, kemudian haid. Nah, suci di sini yang dimaksud pada bab ini. Nah, suci di sini itu yang berada di antara kedua haid
paling sedikitnya itu selama 15 hari. Sedangkan untuk paling lumrahnya itu berjumlah 24 atau 23 hari. Dan pada batas maksimalnya itu tidak ada batasan. Bahkan Siti Fatimah pun pernah disebutkan dalam suatu kitab itu tidak pernah mengalami haid. Poinnya ketiga di sini ialah nifas. Nifas ialah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Maksudnya kosong di sini kosong dari tidak adanya seorang bayi. Jadi nifas keluar setelah wiladah. Bukan darah wiladah, akan tetapi darah yang keluar setelah wiladah. Terus nifas di sini yang pertama paling sedikitnya. Waktu paling sedikitnya nifas itu 1 kali pengeluaran. 1 kali, kalau bahasa Jawanya 1 kali, 1 kecorotan. Terus yang pada umumnya di sini nifas terjadi selama 40 hari. Sedangkan pada masa paling banyaknya itu selama 60 hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan atau kesalahan, mungkin itu berasalnya dari saya. Sedangkan apabila ada kelebihan dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.